Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, guru SMP Negeri 8,3. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi masih ada hubungannya dengan materi yang kemarin, yaitu pewarisan sifat bab 3 ya, IPA kelas 9 SMP ya. Kebetulan untuk kurikulum 2013 ya. Untuk kali ini kelanjutan dari kemarin, yaitu tentang penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup ya, oleh saya Siti Umi Fitriah SPD MSI. Mari kita ikuti jalannya pembahasan atau pemaparan materi penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Nah, kita mulai. Kita sebelumnya sudah mengenal yang namanya persilangan atau hibrida ya. Dimana hibrida atau persilangan itu apa? Hibrida atau persilangan adalah ini ya, produk persilangan antara dua induk yang berbeda secara genetik. Apabila kedua induk diseleksi secara tepat, maka hibrida turunannya akan memiliki keturunan dan daya hasil yang lebih tinggi daripada kedua induknya ya. Terus ini ya, pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman ya. Langsung saja kita ke bagian ini. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa itu pemuliaan tanaman ya. Ini ya, pemuliaan tanaman sering disamakan dengan penangkaran tanaman, yaitu kegiatan memelihara tanaman untuk memperbanyak dan menjaga kemurniannya ya. Varietas hibrida merupakan suatu jenis tanaman yang merupakan keturunan dari persilangan antara dua atau lebih jenis tanaman yang memiliki ciri-ciri genetik yang berbeda. Persilangan ini tentunya juga berdasar pada penemuan yang dilakukan oleh Mendel tentang hukum pewarisan sifat ya. Varietas hibrida ini dibuat untuk mengambil manfaat dari munculnya kombinasi yang baik dari induk-induk yang disilangkan. Jadi mengambil itu ya, sifat yang baik dari kedua induknya ya. Yang jelek ditinggalkan, yang baik diambil, dengan harapan apa? Mendapatkan bibit unggul. Contoh yang pertama adalah padi. Kita mengenal yang namanya padi hibrida ya. Keuntungan padi hibrida itu apa? Ini ya. Yang pertama, menghasilkan beras 30% lebih banyak daripada padi pada umumnya. Lebih tahan terhadap lahan yang kering ya. Jadi kalau lahan sawahnya itu kering, kalau hanya sehari, 2 hari, 3 hari tidak masalah ya untuk padi hibrida. Tapi untuk padi yang lainnya pasti akan puso ya. Kemudian ini lebih pulen ya, lebih wangi dan lebih cepat dipanen. Jadi kan keuntungannya kan lebih banyak daripada padi yang tidak hibrida. Kemudian contoh padi hibrida misalnya yaitu varietas sembada IR64 ya, IR64, Waiapo, Aris Intani, PPH, beras prima, dan varietas IPB 4S. Khusus varietas IPB 4S dikembangkan oleh ini ya, IPB, Institut Pertanian Bogor, seperti pada gambar ini. Nah inilah ya varietas IPB 4S ya, bulirnya sangat banyak. Padi ini dikembangkan dalam rangka membantu pemerintah mengatasi krisis pangan ya. Kemudian ini padi varietas ini dapat dipanen setelah kurang lebih 112 hari penanaman. Jadi cepat sekali ya, cepat sekali, sekitar 3 bulan sedikit ya. Memiliki tekstur yang pulen, tahan terhadap hama tunggu, dan mampu menghasilkan hasil panen sebesar 10,5 ton per hektar. Jadi manfaat dari padi hibrida itu memberi keuntungan bagi petani ataupun juga ini ya pengonsumsi padi ya, dimana ini berasnya kan pulen ya, otomatis kalau pulen kan lebih enak ya kan. Nah,
Selain padi itu ada juga jagung ya. Misalnya jagung hibrida C1, hibrida CP1, dan CP2, hibrida IPB4, hibrida Pioneer 2, Malin, Metro, dan varietas Bima. Jagung varietas Bima ya 14 batara seperti pada gambar nih ya, gambarnya ini merupakan jagung hibrida tunggal, jagung hibrida yang unggul yang dihasilkan oleh Balai Penelitian Tanaman Serealia melalui persilangan. Varietas hibrida Bima 14 batara ini dapat dipanen sekitar 95 hari setelah penanaman. Jadi lebih singkat ya, nggak ada 100 hari ya, 3 bulan sudah bisa panen ya. Memiliki tinggi kurang lebih 199 cm dan perakarannya kuat sehingga tidak mudah roboh. Nah, lebih untung ya dibanding yang padi yang galur murni yang biasa ditanam oleh petani. Penampilan jagung ini kokoh dan seragam. Kelopot jagung menutup rapat sehingga tahan penyakit bulai, penyakit karat, dan penyakit bercak daun. Bentuk biji jagung ini seperti mutiara dan berwarna kuning. Nah, ini seperti yang kita jumpai di sekitar kita sehari-hari ya. Kemudian contoh pemulihan tanaman selain padi dan jagung ini ya, contohnya ini ya, perbaikan ukuran pepaya kecil menjadi lebih besar nih ya. Kemudian yang kedua, warna bunga anggrek menambah keindahan bunga. Nah, ini bunga anggrek sekarang kan berwarna-warni dan cantik semuanya. Kemudian yang ketiga adalah ketahanan bunga potong sedap malam dengan menambah azam dan soap. Nah, dulu hanya bertahan 1-2 hari, sekarang 1 minggu bisa bertahan, dan saya sudah pernah membuktikannya ya. Selanjutnya yang keempat yaitu keindahan dan keunikan bunga mawar. Nah, sekarang mawar itu berwarna-warni ya, bahkan ada yang campuran seperti pada gambar ini ya, ada 4 warna bercampur jadi 1, pokoknya sangat indah lah. Kemudian peningkatan kandungan kurkumin pada temulawak ini. Terus ini penemuan nangka ya, nangka dan cempedak hasil pemuliaan tanaman nangka mini dan cempedak. Nah, ini dan rasanya lebih enak ini ya. Kemudian penemuan jambu biji tanpa biji, dan ini sering di warung-warung sudah ada, saya sering juga beli ya. Sekarang sudah menjadi produk yang umum. Kemudian ini buah apel 2 warna ya, karena mengalami mutasi gen. Dan ini adalah kacang panjang ungu yang mengandung antosianin untuk menghambat penuaan. Nah, berarti bisa awet muda terus dong ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah pewarisan sifat dalam pemuliaan hewan. Kalau tadi pemuliaan tanaman, sekarang pemuliaan hewan. Kita bahas ya. Pewarisan sifat berperan penting dalam pemuliaan hewan untuk menghasilkan hewan ternak yang berkualitas tinggi. Pemulihan hewan sendiri adalah kegiatan dalam peternakan atau pemeliharaan hewan lainnya yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas individu maupun populasi hewan agar sesuai dengan karakteristik yang diinginkan manusia. Misalnya telurnya banyak, dagingnya banyak, bulu kulitnya banyak ya, untuk jaket dan sebagainya. Jadi sesuai keinginan manusia. Nah, contohnya misalnya pada unggas, yaitu mampu menghasilkan banyak telur, atau sapi dengan kualitas susu dan daging yang banyak. Seperti itu contohnya. Kita bahas. Nah, yang pertama adalah ayam potong atau ayam broiler. Kita hampir yang tersedia di pasaran, kebanyakan sekarang ayam itu adalah ayam broiler ya, atau ayam potong ya. Ayam broiler atau ayam potong ini sebenarnya merupakan hasil persilangan beberapa jenis ayam. Ayam broiler dapat dikelompokkan berdasarkan asal daerahnya. Ada yang Amerika, Mediterania, Inggris, Asia, dan sebagainya. Pada umumnya ayam broiler di Indonesia juga berasal dari daerah-daerah tersebut. Ya, jenis ayam broiler dari Asia yaitu jenis Brahma yang berasal dari India.
Ayam broiler dari Inggris, misalnya jenis Cornish ya ini ya. Ayam ini memiliki tubuh yang pendek tetapi menghasilkan banyak daging ya, cembuk gitu ya. Ayam broiler dari Amerika misalnya jenis Plymouth Rock ya ini ya. Ayam Plymouth Rock seperti yang pada gambar. Ini memiliki bulu putih keabuan, tubuh besar, daging yang lezat dan mampu menghasilkan telur dengan baik. Ayam ini dihasilkan dari persilangan ayam Dominic dengan ayam jenis Black Cochin ya, seperti ini. Dagingnya banyak, telurnya juga banyak. Wah, pokoknya lebih unggul dibanding yang biasanya. Kemudian ayam Leghorn ya. Pewarisan sifat adalah pemeliharaan hewan yang sering ditemukan adalah jenis hewan unggas yang mampu menghasilkan telur dengan jumlah banyak, yaitu ayam Leghorn ya. Leghorn ya. Leghorn adalah jenis ayam bertelur yang dapat menghasilkan sekitar 280 butir telur per tahunnya. Keren ya. Makanya produksi telur sekarang terpenuhi karena ya ini ayam Leghorn ini yang berperan ya. Kemudian yang ketiga adalah sapi Bali ya. Sapi Bali merupakan salah satu sumber daya genetik ternak asli Indonesia yang mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan sapi Bali antara lain memiliki daya tahan tubuh yang baik terhadap cekaman lingkungan, mampu tumbuh dengan baik pada kondisi buruk, tingkat produktivitas tinggi dan kualitas dagingnya yang bagus. Namanya juga bibit unggul. Yang keempat, sapi Brahman. Nah, kelebihan sapi Brahman adalah tidak mempunyai masalah dengan melahirkan dan tahan terhadap beberapa penyakit, misalnya penyakit mata, infeksi parasit internal atau cacing, parasit eksternal atau caplak, serta penyakit kembung perut atau blood. Jadi lebih unggul ya. Yang kelima, sapi PO, peranakan ongole ya. Sapi PO terkenal sebagai sapi pedaging atau sapi pekerja, mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perbedaan kondisi lingkungan, memiliki tenaga yang kuat, aktivitas reproduksi induknya cepat, kembali normal setelah beranak. Ih, keren banget ya. Jantannya memiliki kualitas semen atau sperma yang baik. Nah, ini mirip limosin ya ini ya. Bibit unggul yang jelas. Kemudian domba Garut. Domba Garut memiliki bentuk umum tubuh yang relatif besar dan bentuk persegi panjang, bulu panjang dan kasar. Domba Garut memiliki keunggulan pada ukuran tubuhnya yang besar, sehingga dapat menghasilkan daging domba yang dalam jumlah banyak dan lezat. Inilah ya. Jadi semuanya merupakan bibit unggul ya. Nah, terima kasih. Demikian tadi ya paparan mengenai materi pemuliaan baik pada tanaman maupun pada hewan. Sekarang kita mengenal pemuliaan tanaman dan hewan, semuanya bertujuan untuk kebaikan ya, karena menginginkan hasil yang diinginkan manusia ya. Kalau untuk tanaman ya pasti lebih bagus, lebih menarik, lebih indah. Untuk tanaman hias, untuk sayuran juga lebih berkualitas bagus. Untuk hewan pun juga sama, menghasilkan produk yang diinginkan manusia, susunya banyak, telurnya banyak, dagingnya banyak. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian kami salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.